Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Hari ini kita akan mempelajari tentang gerak parabola. Sebelumnya, Ibu akan jelaskan sedikit apa materi yang terkait pada gerak parabola ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang GLB dan GLBB. GLB gerak lurus beraturan, sedangkan GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Pada gerak lurus beraturan, ya ada kata-kata teratur, itu berarti kecepatan benda teratur atau konstan atau tetap. Artinya, benda tidak mengalami perubahan kecepatan. Karena benda tidak mengalami perubahan kecepatan, maka benda tidak memiliki percepatan. Seperti yang kita tahu, bahwa percepatan merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, karena tidak ada perubahan kecepatan, maka benda tidak memiliki percepatan. Lain halnya dengan gerak lurus berubah beraturan, berubah secara teratur. Apanya yang berubah? Kecepatannya yang berubah terhadap waktu, berubah secara teratur. Itu berarti benda tersebut memiliki percepatan, di mana percepatan benda bernilai konstan atau tetap. Itu konsep untuk GLBB. Nah, pada gerak parabola, kita mengkombinasikan GLB dan GLBB. Bayangkan sebuah bola basket dilempar menuju ring. Kita bisa melihat sudut pandang pergerakan bola basket ini terhadap sumbu X yang sejajar dengan permukaan bumi atau yang mendatar gitu ya. Kemudian bergerakan bola basket terhadap sumbu Y atau yang tegak lurus terhadap permukaan bumi. Nah, dua gerak ini dipadukan menjadi gerak parabola. Nah, perhatikan gambar yang sudah Ibu berikan pada layar. Yang mendatar ini adalah sumbu X, sedangkan yang vertikal adalah sumbu Y. Anda bisa melihat pada sumbu X, itu berarti benda bergerak secara teratur, memiliki kecepatan yang konstan. Sedangkan pada sumbu Y, benda memiliki kecepatan yang berubah-ubah akibat dipengaruhi oleh gravitasi bumi, sehingga pada sumbu Y, benda mengalami GLBB. Pada sumbu X, benda mengalami GLB. Mari kita tinjau satu persatu pergerakan dari benda ini. Kita mulai dari ini dulu. Ya, pada saat benda berada di X, 0, Y, X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Artinya benda tersebut belum bergerak sama sekali. Nah, pada titik ini, benda memiliki kecepatan awal. Jadi artinya benda ini bersiap untuk bergerak gitu ya. Bersiap untuk bergerak tentu harus diberikan energi awal dulu untuk memulai pergerakannya. Energi awal berupa energi kinetik, di mana energi kinetik ini identik dengan kecepatan ya. Jadi pada titik ini benda memiliki kecepatan. Kecepatan benda merupakan oke, kita gambarkan. Nah, kita perbaiki dulu. Oke, kecepatan benda ini tidak mendatar ataupun tidak vertikal ya. Kecepatan benda ini miring gitu, memiliki sudut elevasi tertentu. Jadi kita maaf gambarnya agak sedikit jelek ya. Nah, jadi nih. Oke, coba kita perbaiki. Oke, ini ya. Nah, ini. Jadi ini kecepatan benda dalam arah sumbu X dan Y. Jadi yang miring ini ya, memiliki sudut elevasi sebesar theta. Mana posisi sudut elevasinya? Nah, posisi sudut elevasinya adalah ini. Ibu tandai dengan ballpoint warna hijau ini ya. Jadi ini sudut elevasinya sebesar theta. Oke. Nah, karena kecepatan benda ini miring terhadap sumbu X dan sumbu Y, jadi untuk V0X, untuk Vx ya maksud Ibu, Vx, kita tuliskan dengan V0X, itu nilainya nanti akan sama dengan proyeksi dari dari V0 ini terhadap sumbu X ya. Berarti V0X ini bernilai
V0 cos theta, sedangkan V0 Y ini bernilai V0 sin theta. Oke, kita teruskan. Ya, jadi bendanya akan terus bergerak secara mendatar dan juga vertikal. Nah, pada titik ini, benda juga memiliki kecepatan dalam arah sumbu X dan dalam arah sumbu Y. Namun, sudut yang dibentuk oleh kecepatan benda pada titik ini yang tidak sama lagi dengan sudut yang di awal, ya. Kalau di awal kita sebut sebagai sudut elevasi, di sini kita tidak bisa mengatakannya sebagai sudut elevasi lagi. Katakanlah sudut tertentu. Dengan adanya sudut tertentu ini kita bisa dapatkan VAX dan VAY. Untuk VAX sama nilainya dengan V0X, yaitu V0 cos theta. Oke, ingat lagi konsepnya. Pada sumbu X, benda mengalami yang namanya gerak GLB. Ya, jadi dimanapun posisi benda, mau di sini, ya, V0 X-nya tetap V0 cos theta, di titik A juga VAX-nya juga V0 cos theta, di titik B juga VB-nya sama dengan V0 cos theta, di titik C juga V0 cos theta, dan di titik D juga V0 cos theta. Sedangkan untuk VAY, karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi, yang sebelumnya nilainya itu adalah V0 Y atau V0 sin theta, maka di VAY ini nilainya tidak sama lagi dengan V0 sin theta. Oke, perlu Anda catat ya, VAY ini pada titik A itu nilainya sama dengan V0 sin theta dikurang dengan GT. G gravitasi bumi ya, dan T adalah waktu yang ditempuh dari titik, katakanlah ini titik O menuju titik A. Lanjut di titik B, ya di titik ini. Di titik B, Anda bisa lihat ini adalah titik puncak dari gerak parabola. Untuk koordinat X, Y itu sendiri, Anda bisa lihat di sini X-nya V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G, sedangkan Y-nya V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nanti kita lihat bagaimana cara menurunkan persamaannya. Di titik B ini, karena benda mencapai posisi tertinggi, itu berarti benda tidak memiliki kecepatan dalam arah vertikal. Nah, selagi benda itu memiliki kecepatan dalam arah vertikal, berarti benda itu masih bisa naik. Ya, masih bisa menambah jarak untuk posisi vertikalnya. Tapi karena benda itu tidak bisa naik lagi, artinya kecepatannya sama dengan 0, maka pada saat itu benda berada pada titik baliknya ya, bersiap untuk turun ke bawah gitu. Nah, sedangkan kecepatan dalam arah horizontalnya, karena tadi sudah Ibu jelaskan juga, dalam arah horizontal benda mengalami GLB, jadi di titik B ini benda tetap memiliki kecepatan. Kecepatannya cuma dalam satu arah, yaitu Vx sama dengan V0 cos theta. Untuk di titik C, sama halnya dengan yang di titik A ya. Benda memiliki kecepatan dalam arah sumbu X dan dalam arah sumbu Y. Nah, kalau tadi vektor kecepatan VAY itu ke atas ya, ke atas, artinya benda bergerak secara vertikal ke atas dan percepatannya mengarah ke bawah, ini ya, membuat benda itu makin lama kecepatannya makin habis gitu. Sedangkan dari B ke D, kecepatannya malah bertambah gitu karena benda bergerak searah dengan arah percepatan gravitasi bumi. Jadi kita bisa gambarkan di sini. Ini adalah VC ya, VCY. Nah, ini adalah VXY-nya. Oke. Jadi makin lama, benda tersebut kembali memiliki kecepatan dalam arah sumbu Y-nya. Karena itu tadi, percepatan gravitasi menuju pusat bumi. Benda juga bergerak menuju pusat bumi. Maka benda akan mengalami percepatan. Kecepatannya akan bertambah. Nah, hingga akhirnya benda sampai di D. Ya, benda akhirnya sampai di D. Berapa kecepatan benda sampai di D? Itu sama nilainya dengan kecepatan benda ketika berada di titik O atau ketika akan bergerak. Namun dengan arah yang berlawanan ya. Untuk VY-nya ya dia mengarah ke bawah dan untuk Vx-nya
Sama seperti yang sebelumnya juga benda bergerak ke arah kanan, gitu. Dan untuk posisi D itu sendiri, untuk sumbu X-nya V0 kuadrat sin 2 alfa per G, kita bisa lihat deh, di titik B itu kan V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G ya. Jarak dari O ke B itu sama dengan B ke D, berarti jarak dari O ke D itu adalah 2 kali jarak yang ini nih, 2 kali jarak yang di titik B. Oke, ini Ibu tandai. 2 kali jarak yang ini, tinggal kita kalikan 2 ya, jadi dapatnya V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, untuk Y ya, karena dari koordinat kita juga bisa lihat titik D ini ketika Y sama dengan 0. Nah, jadi gitu. Saya dipahami. Kita lanjutkan. Nah, ini beberapa pertanyaan yang bisa dikatakan menjebak ya, tapi kita harus perhatikan baik-baik. Perlu kita catat percepatan gravitasi bisa 9,8, bisa 10 meter per sekon kuadrat. Nah, artinya apa? Arti dari percepatan yang bernilai 10 meter kuadrat ini apa? Nah, karena kita tahu percepatan itu merupakan perubahan kecepatan tiap satuan waktu, jadi angka 10 meter per sekon kuadrat ini artinya kecepatan berubah sebesar 10 meter per sekon tiap 1 sekon. Kalau benda itu bergerak vertikal ke atas atau melawan gravitasi bumi, berarti kecepatan benda akan berkurang 10 meter per sekon tiap detik. Contohnya begini, jika kecepatan awal benda 50 meter per sekon, berarti 1 detik kemudian kan 40 sekon. 40 meter per sekon. 1 detik kemudian menjadi 30 meter per sekon. 1 detik lagi berarti sudah berapa detik itu? 2 detik lagi ya, 2 detik pergerakan berarti menjadi 30 meter per sekon. Setelah 3 detik pergerakan, kecepatan benda menjadi 20 meter per sekon. Hingga akhirnya pada detik ke-5 benda tidak lagi memiliki kecepatan. Artinya kecepatan benda menjadi 0. Sehingga ketika ditanya berapa waktu yang dibutuhkan agar kecepatan benda menjadi 0, nah jawabannya adalah ketika benda tersebut mencapai titik tertinggi, yaitu pada saat 5 detik. Ya, jadi begitulah arti dari angka percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat tersebut. Sama halnya ketika berada di posisi tertentu, benda memiliki kecepatan 50 meter per sekon, kemudian turun 1 detik kemudian kecepatannya jadi awalnya kan 50 ya, tambah 10 jadi 60 meter per sekon. 1 detik lagi menjadi 70 meter per sekon. 1 detik lagi jadi 80 meter per sekon, sampai dengan seterusnya. Oke, jadi kita harus pahami ya arti dari percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat ini. Oke, kita coba lihat selanjutnya pada gerak parabola jika di titik 0,0, di titik awal yang tadi ya, 0,0 itu adalah di sini. Ketika benda masih belum bergerak. Oke, saya lanjutkan. Kecepatan awal pada sumbu X 30 meter per sekon dan pada sumbu Y 40 meter per sekon. Jadi ini misalnya angka dari kecepatan dalam arah sumbu X itu adalah 30 dan Y adalah 40. Berarti kecepatan totalnya yaitu 30 kuadrat tambah 40 kuadrat diakarkan jadi 50. Jadi 50 itu adalah kecepatan awalnya, ya, kecepatan awalnya. Maka di titik B, atau puncak, kecepatan dalam arah sumbu X tetap nilainya 30 karena konsep yang tadi ya, pada arah sumbu X, benda bergerak GLB, sedangkan pada sumbu Y, kecepatan benda sama dengan 0. Konsep yang tadi, ingat kembali, pada saat benda berada pada titik tertinggi, kecepatan benda secara vertikal itu sama dengan 0. Oke, karena sumbu Y adalah gerak lurus berubah beraturan, jadi ada pengaruh oleh gravitasi bumi. Sedangkan pada sumbu X, gerak lurus beraturan tidak dipengaruhi oleh gravitasi, sehingga nilai akan selalu tetap dimanapun benda itu berada. Oke, nah ini yang Ibu jelaskan secara lisan tadi, Ibu ulangi kembali.
pada sumbu X, ya benda bergerak dengan GLB, Vx. Nah, Vx-nya yang mana? Oke, kita coba gambarkan sekali lagi. Vx itu mana? Vx ini ya. Oke, yang ditandai dengan warna merah ini. Oke, ini adalah Vx. Kemudian Vy-nya ini. Ops. Nih, Vx-nya ya. Aduh. Nah, ini Vx-nya. Oke. Nah, untuk Vx itu sendiri nilainya sama dengan V0 X dimanapun benda berada, mau di titik O, A, B, C, D itu nilainya V0 cos theta. Sedangkan untuk Vy, untuk Vy nilainya sama dengan V0 Y dikurang GT. Ini sebenarnya bukan hal yang aneh bagi Anda ya, karena kita sebelumnya di KLBB kita udah belajar tentang VT sama dengan V0 ditambah AT, persamaan yang Anda dapatkan dari turunan rumus yang Ibu jadikan tugas pada minggu lalu. Nah, di sini juga kita adopsi dari rumus yang sama untuk V0 pada persamaan GLBB sebelumnya, itu kita ganti dengan V0Y, karena V0 pada gerak parabola ini kan tidak hanya V0Y saja ya, juga ada V0X. Jadi kita kasih tanda di sini. V0-nya adalah V0Y yang bergerak secara GLBB. Kemudian ditambah AT, ditambah A-nya itu kita ganti percepatannya dengan percepatan gravitasi dikurang G gitu. Jadi VY sama dengan V0Y dikurang GT. Nah, V0Y itu sendiri sama dengan V0 sin alfa, kemudian dikurang dengan GT. Gimana? Paham ya? Nah, untuk X sendiri, ya untuk persamaan X, di titik 0 tentu saja X-nya sama dengan 0. Untuk titik A, kita bisa masukkan waktu yang dibutuhkan benda dari awal pergerakan sampai benda berada di titik A. Begitu juga untuk dapatkan nilai X yang ada di titik B, C, ataupun D. Sedangkan untuk sumbu Y, ya ini kita concern-nya ke yang YLBB karena persamaannya cukup complicated kalau misalnya kita nggak paham bagaimana cara menurunkan persamaannya. Tapi kalau Anda sudah mencoba untuk menurunkan persamaan, mengerjakan tugas yang Ibu berikan, insya Allah nanti akan mudah dipahami ya. Untuk sumbu Y, nah persamaan di GLBB itu kan sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, V0T itu diganti dengan V0Y kali T, ditambah dengan setengah AT kuadrat, kita ganti dengan min setengah GT kuadrat, karena itu tadi percepatan gravitasinya berlawanan dengan arah pergerakannya atau percepatan yang dirasakan oleh benda itu ya akan menuju pusat bumi ya, sedangkan geraknya berlawanan arah dengan percepatan, makanya tandanya harus kita kasih tanda negatif. Oke, kita jabarkan lagi V0Y menjadi V0 sin alfa, kemudian dikalikan dengan T, oke, dikurang dengan setengah GT kuadrat. Kita lihat lagi untuk titik B. Untuk titik B, seperti yang Ibu jelaskan, di titik tertinggi VY-nya sama dengan 0. Artinya benda tidak lagi memiliki kecepatan dalam arah vertikal. Untuk Vx nilainya sama dengan ketika berada di titik A ataupun O, V0 cos alpha. Maka kecepatan di titik B atau puncak hanya Vx saja, yaitu V0 cos alpha saja. Untuk Vy, karena Vy sama dengan 0, Vy bisa kita jabarkan menjadi V0 sin alfa kurang GT. Ingat lagi persamaan sebelumnya. Nah, ini Vy sama dengan V0Y dikurang GT atau V0 sin alfa dikurang GT. Nah, itu yang akan kita masukkan ke persamaan Vy yang ini. Itu harus kita samakan dengan 0. Nah, sehingga didapatkanlah V0 sin alfa sama dengan GT ya, Anda. V0 sin alfa sama dengan GT. Terus kita balik-balik rumusnya, secara matematis didapatkan T sama dengan V0 sin alfa dibagi dengan G. Nah, inilah waktu yang dibutuhkan benda dari titik awal pergerakannya sampai titik B ini, atau waktu yang diperlukan untuk mencapai titik puncak.
Nah, sekarang coba kita masukkan ke persamaan X dengan Y. Nih, XB itu kan rumusnya V0 cos alfa kali T, ya. Jadi V0 cos alfa tetap kita tulis seperti ini. Sedangkan T-nya itu tadi yang ini nih, yang kita dapatkan ketika benda berada di puncak, VY-nya sama dengan 0. Ini kan yang kita dapatkan barusan, T sama dengan V0 sin alfa per G. Masukkan ke sini, dan ya, V0 kali V0, V0 kuadrat. Kemudian di sini ada cos alfa kali sin alfa. Ingat lagi, persamaan sinus. Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Nah, di sini kan kita cuma punya sin alfa cos alfa. Duanya tinggal kita pindahkan ke ruas kiri, jadi setengah sin 2 alfa gitu ya. Nah, setengahnya ini jadi per 2 ini. Kemudian G ya jadi penyebut, tetap kita tulis. Jadi XB V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Dengan cara yang sama, kita substitusikan nilai T ke dalam persamaan Y. V0 sin alfa dikali T dikali V0 sin alfa per G itu. Kemudian dikurang setengah G kali GT kuadrat, berarti V0 sin alfa per G-nya kita kuadratkan. Nah, V0 ini jadi V0 sin alfa. Jadi V0 kali V0 ya jadi V0 kuadrat ya. Sin alfa kali sin alfa jadi sin alfa kuadrat ya. Ini kan per G. Nah, untuk yang ruas sebelah kanannya, ini kan setengah G. Nah, ini kan yang di penyebutnya juga G kuadrat ya. G jadi yang di pembilang dibagi dengan G kuadrat di penyebut, sisalah 1G. Kemudian V0 kita kuadratkan, sin alfa juga kita kuadratkan. Artinya apa? Yang di sebelah kiri ini, ditunjuk ini, adalah 2 kali dari nilai yang ini nih, yang sebelah kanan. Sehingga ketika kita kurangkan, dapatkan hasilnya V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Oke, untuk koordinat XB, YB tinggal kita tulis kembali rumus yang ada. Ibu yakin kalian akan menemukan gap atau keraguan ketika Ibu jelaskan ya. Karena di sini ada beberapa langkah yang dipotong. Jadi ketika Ibu menjelaskan, silakan di-pause videonya, terus dicobakan, dioret-oret di buku catatan, agar Ananda bisa lebih paham ini datangnya dari mana, gitu. Dan kita lihat lagi koordinat berikutnya ketika benda berada di titik D. Ingat kembali, titik D itu adalah titik terjauh dari gerak parabola. Oke. Ketika benda berada di titik D, konsepnya Y sama dengan 0, karena kan benda kembali lagi ke tanah ya, berarti dia tidak punya jarak vertikal terhadap tanah. Kita masukkan kembali nilai Y, V0 sin alfa dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Sama dengan 0, dan kita dapatkan nilai T sama dengan 2 V0 sin alfa per G. Nah, cukup Ananda ketahui ya, untuk Ananda ketahui maksud Ibu. Jadi, ini kan kita udah dapatkan T waktu yang ditempuh di titik untuk mencapai titik puncak nih. Jadi waktu dari O ke B itu kan sama sebenarnya dengan B ke D. Jadi, untuk mendapatkan waktu dari O ke D ya tinggal kita kali 2 kan saja nilai T yang ini. Jadi T untuk mencapai titik D itu 2 V0 sin alfa per G. Kita coba lihat. Sama kan? T sama dengan 2 V0 sin alfa per G. Ini waktu yang dibutuhkan untuk mencapai D atau titik terjauhnya. Atau sama dengan 2 kali dari titik puncak. Untuk X itu juga sama. Nah, di titik B kan kita dapat nilai X-nya V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G nih. Nah, untuk mendapatkan XD atau jarak terjauh yang bisa dia tempuh, tinggal kita kalikan 2 juga dengan persamaan ini. Jadinya kan penyebut angka 2 penyebut di sini habis ya, nggak ada lagi kita coret. Nah ini, V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Sehingga untuk koordinatnya itu sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G, 0.
Nah, untuk contoh soalnya, perhatikan, sebuah benda dijatuhkan dari pesawat terbang yang sedang melaju horizontal dengan kecepatan 720 km per jam dari ketinggian 490 meter. Hitunglah jarak jatuhnya benda pada arah horizontal. Di jarak jatuhnya benda pada arah horizontal itu yang X ini ya, yang X. Kita gunakan gravitasi 9,8. Ya, kita lihat. Untuk Vx karena satuannya dalam kilometer per jam, kita ubah dulu dari meter menjadi meter per sekon, jadinya 200 meter per sekon. Untuk H atau ketinggian alias Y-nya ya, nilainya setengah GT kuadrat. Oke, kenapa cuma setengah GT kuadrat? Nah, untuk persamaan Y itu kan sebenarnya V0 Y dikali T dikurang setengah GT kuadrat, begitu ya. Nah, namun karena pada saat atau dalam cerita, dalam soal itu, benda atau pesawat terbang itu kan bergerak horizontal, kemudian eee, pesawat menjatuhkan benda gitu, ketika sedang bergerak secara horizontal. Artinya benda tersebut kan langsung dikatakan berada di posisi puncak ya. Jadi pada saat itu kecepatannya kan tidak ada gitu. Kecepatan dalam arah vertikalnya maksudnya Bu, tidak ada. Kemudian, benda terjun gitu, terjun dengan membentuk, gerak parabola menuju pusat bumi. Jadi tanda negatif pada persamaan Y itu jadi kita positifkan, karena gerak benda pertama kali ketika terhitung waktunya, terhitung T-nya, langsung bergerak menuju pusat bumi, jadinya positif. Nah, karena kecepatan dalam arah vertikalnya itu tidak ada ya, maka kita bisa tulis nih, H-nya itu hanya setengah GT kuadrat. Nah, kita lanjutkan, H-nya 490 kali setengah, ya sama dengan setengah kali 9,8 kali T kuadrat. Didapatkanlah T-nya sama dengan 10 detik. Nah, 10 detik ini yang akan kita masukkan ke persamaan X. Kita kan mau mencari X ya, jadi X sama dengan Vx dikali T, Vx-nya udah dapat 200 meter per second dikali dengan T, jadinya 2000 meter. Jadi, jarak jatuhnya benda pada arah horizontal sama dengan 2000 meter. Nah, itu saja pembahasan tentang gerak parabola dan juga contoh soalnya. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Ibu ke nomor WA Ibu atau ke grup WA untuk kelas fisika umum Ibu, atau juga bisa ketik pertanyaan Anda di kolom komentar. Ya, terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.